Demi Allah, saya tidak akan mundur setapak pun. Saya yakin rakyat bersama saya. Yang jadi pertanyaannya itu rakyat yang mana? Coba. Rakyat beneran rakyat, apa rakyat yang diwakilin sama wakil rakyat? Saudara-saudara sekalian, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk berusaha menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia. Omongannya gedabrus, alah entut berut. Anggaran makan anggota DPR 170.000 per porsi, sedangkan anggaran makan MBG 10.000 per porsi. Lalu kenapa kalian nggak makan aja MBG yang katanya bergizi? Saya akan lawan. Saudara-saudara, MBG ditambah dengan Koperasi Desa Merah Putih ini akan membangkitkan ekonomi kita. Sekarang saya kira secara jujur para kepala desa, para bupati sudah mulai merasakan. Ke depan akan lebih merasakan. Saya katakan, kalau program saya tidak berhasil, tidak perlu saudara calonkan saya terus. Saya kalau mengecewakan ke rakyat, saya malu untuk maju lagi. Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menghasilkan sekarang 1 juta lapangan kerja hanya dari MBG. Ya Tuhan, sebelum kau panggil aku, berilah kesempatan kepada aku untuk memberi makan seluruh anak Indonesia. Ya Allah ya Gusti, keinginan Pak Prabowo ngasih makan anak se-Indonesia sudah tercapai melalui MBG ya Allah. Dan dia waktunya Engkau panggil ya Allah, kami ikhlas, kami ridho kehilangan pemimpin seperti dia ya Allah. Makanya Presiden sekarang ini agak gagah. Hei Prabowo, kamu itu bukan gagah, tapi bodoh dan goblok. Sayangnya, kamu tak sadar-sadar. Yang tanam ikan lele bisa dijual. Sejak kapan lele bisa ditanam? Mata. Hah? Yang dipiara aja seperti ini? Mata dirupa. Nggak hidup, nggak mati, nggak cepet besar. Yang dipiara apalagi yang ditanam? Yang tanam telur bisa hidup. Biar anjing menggonggong, kita akan maju terus. Ingat ini kawan, iki fakta opo hoak ya. Presiden mengatakan jari wanita hamil diwajibkan membayar pajak. Perasa aneh-aneh toh Pak. Sampean kuwi ora melu metengi, ora melu ngrawat, ora melu biayai, ora melu gedhekke. Kok yo wong meteng dipajeki barang iki hoak kok bener iki. Pemone bener iki yo berarti kebangetan tenan. Wis jan. Yang mengatakan beras terlalu mahal, suruh ikut kau tanam beras. Ya kita tanam. Mata. Aja ngomong. Apa ya? Tanam. Ini apa? Ini beras Pak ya? Ini. Untuk apa ini beras? Saya buat tanam. Ini. Apa jadinya nanti ini Pak? Tanam beras. Ya. Mata. Mata dirupa. Nambah. Udah, puas Bapak. Saya ingin mati di atas jalan yang benar. Saya ingin mati di atas jalan merah putih. Saya ingin mati membela rakyat saya. Gablek.
Ngawur ojo sembrono kowe ya. Pokoknya aku ra melu-melu aku. Wis. Parodi Prabowo Subianto yang isinya tentang mengkritik dari statement-statement beliau dan pidato-pidato ya memang amat sangat lucu sekali guys ya kalau kita pikir-pikir. Bagaimana tidak bagi seorang pemimpin yang merupakan seorang presiden Indonesia yang seharusnya itu memberikan sebuah dari instruksi atau mungkin dari statement dan kemudian dari suatu kalimat yang membahagiakan masyarakat malah justru menyisakan masyarakat dan membuat resah. Bagaimana tidak ya, seperti contohnya ketika dari seorang Presiden Prabowo Subianto ya yang seharusnya itu mengayomi masyarakat malah mengusir masyarakatnya. Istilah kata seperti ini ya, bahwa Fir'aun saja sekejam menjadi Fir'aun itu tidak pernah mengusir rakyatnya. Dan ini sekelas Prabowo Subianto ya, seolah-olah dia itu melebihi Fir'aun gitu siapa. Mungkin seperti itu kira-kira ya. Karena dengan narasi Indonesia suram dan gelap, dia itu malah mengusir masyarakatnya. Otomatis ini dibarukan dengan lucu sekali ya guys ya oleh netizen Indonesia. Dan seperti apa selanjutnya kita play. Etanol dari singkong, dari jagung, dari sorghum. Saudara-saudara, jadi saya harap dalam 3-4 tahun lagi kita nanti juga bisa menghasilkan bensin dari tanaman. Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Oke gas Pak. Kang, mau pergi ke negara mana? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Ingat ini kawan, sekejam-kejamnya Fir'aun, dia tidak pernah mengusir rakyatnya dari negaranya sendiri. Tapi kalau ada pemimpin yang mengusir rakyatnya dari negaranya sendiri, berarti dia lebih kejam daripada Fir'aun. Betul apa tidak? Primen Pak, Prabowo presiden apa jadi Pak? Presiden soak jadi nih. Nyalon ping telu ora dadi sekali dadi malah ora dadek napa-apa jadi. Geger masyarakat. Geger. Apa-apa larang. Wait. Sorry Pak Prabowo guys, sing milih Rika juga wingi. Ayo getun ya Wak milih Prabowo. Iya, ketun wae makane we 2029 kowe nyalon maning, langkah sing milih wo wis tak ngandel. Pokoke pada nyesel milih kowe. Milih merga melas barang kowe dadi malah ora melas karo sing milih. Jan wis ora gadeg kowe wo. Leren wo wis tua lah. Pikun. Ada lagi yang mau dilaporkan? Lapor Pak. Teman saya minta MBG. Ada lagi? Biar agak cerdas. Ada lagi? Sama itu Pak, gedung koperasi itu kalau bisa dibangun di tengah laut juga. Maju tak gentar, Membela yang bayar. memperjuangkan suara, Partai. menjunjung tinggi suara, Partai. menempatkan kedaulatan di Partai. tangan, memberi ruang bagi suara, Partai. yang diintimidasi, Rakyat. yang disakiti, Rakyat. yang dikhianati, Rakyat. yang dizolimi. Rakyat. Maju tak gentar. Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menghasilkan sekarang 1 juta lapangan kerja hanya dari MBG. Kopi itu senjata rahasia saya. Kalau saya minum kopi, saya jadi pinter. Jadi kalau 10 tambah 6 itu kan 17. Iya kan? Katanya habis ngopi pinter. Ingat ini kawan, Presiden Prabowo mengatakan warung-warung di desa sebaiknya ditutup saja dan masyarakat berbelanja di Kopdes aja karena warung-warung tersebut tidak ada gunanya buat negara. Dasmu wi. Angka pengangguran menurun. Kemiskinan menurun. Menurun dari kakek ke cucu. Prabowo bilang kalau jadi presiden semua harga akan turun. Jamput.
Jamput turun bruk matamu, he. Bensin kabeh naik, mudak naik, dolar naik, semuanya naik ya. Ngapusi, jadi presiden ngapusi. Siapa sih yang milih presiden Kalian malu nggak sih pilih presiden Prabowo itu? 02 barisan 0258% malu nggak sih? Kalau aku malu. Parodi politik Prabowo Subianto memang amat sangat terus dilakukan ya oleh netizen karena mereka semakin resah dengan apa yang dikatakan oleh seorang presiden, di mana tampaknya dari apa yang ia katakan sebelum ia menjadi presiden dan sesudah menjadi presiden itu berbeda sekali ya. Pasti ingat betul ya ketika dulu Prabowo Subianto masih menjadi oposisi ya, seorang mantan presiden ke-7 yaitu Joko Widodo, bahwa suatu saat nanti jika dia menjadi presiden semuanya itu akan murah ya. Sembako murah, subsidi BBM dan sebagainya serba murah. Tetapi setelah dia menjadi presiden semuanya itu dilupakan ya. Bahkan dari janji-janjinya ya itu sama sekali hampir boleh dibilang itu tidak terrealisasi sama sekali. Bahkan MBG yang masih dilakukan sampai saat ini itu pun masih menjadi polemik ya. Bahkan hanya digunakan untuk alat koruptor ya, sebagai untuk memberkahi diri. Dan tidak ada suatu dari tindakan yang mempunyai efek jera kepada para koruptor. Dan bahkan seperti anggota DPR, anggota Dewan, dan bahkan ketua DPR RI gitu ya, dan ketua MPR ya seperti Puan Maharani itu tidak mau segera mengesahkan dari undang-undang perampasan aset, apalagi tentang ketika hukuman meninggal itu diterapkan. Kenapa? Karena memang semua pejabat seperti apa yang dikatakan oleh seorang anggota dewan yaitu Ahmad Sahroni. Anggota dewan itu kebanyakan ya mereka mempunyai proyek ya, mencari cuan. Dan kemudian caranya itu ya tidak resmi atau ilegal. Dan seperti apa yang dikatakan Mahfud MD atau bahkan seorang Gus Dur gitu ya, bahwa DPR itu memang sarangnya dalam arti mereka itu kayak anak TK lah, ya, tepatnya seperti itu yang dikatakan Gus Dur ya guys ya. Karena memang mereka itu kerja cuma rapat, menghabiskan anggaran, menerima amplop, tapi dari kinerja mereka itu sama sekali tidak mewakili masyarakat. Bahkan dari keputusannya itu malah justru tidak sama sekali meminta dari persetujuan masyarakat guys. Nah ini presidennya yang seharusnya sudah mengerti dari apa yang terjadi di dunia perpolitikan, malah menambah sesuatu yang membuat masyarakat itu semakin gelisah. Ya mungkin untuk mengatasi dari cara untuk stres dengan keadaan sebagainya, ya mungkin ya parodi ini yang tepat guys ya. Dan semoga saja sih tidak menyinggung dan membuat masyarakat pemerintah marah, tetapi harusnya lebih peka ya guys ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.